Di sini saya akan menjelaskan tentang anestetika. Anestetik adalah obat yang digunakan dengan maksud untuk menimbulkan anestesia, yaitu kondisi mati rasa dan atau kehilangan kesadaran, sehingga dimungkinkan untuk dilakukan tindakan operasi bedah terhadap pasien tanpa mengalami rasa nyeri dan atau tidak sadar atas operasi penyayatan jaringan tubuh atas dirinya. Maka, dibedakan menjadi anestetik lokal dan anestesis umum. Penggolongan dan contoh senyawa obat. 1. Anestesi umum ketamin propofol. 2. Anestesi lokal topikal lidokain. 3. Anestesi analgesik fentanyl-pentidin. 4. Efek sedasi diazepam lorazepam. 5. Agonis delta 2 adernergic desmedetomidin. 6. Efek analgesik morfin. 1. Anestesi umum. Anestesi parenteral, contohnya ketamin. Mekanisme kerja obat ketamin. Ketamin bekerja sebagai antagonis non-kompetitif pada reseptor NMDA yang tidak tergantung pada tegangan, ikatan pada tempat ikatan vensiklidik. NMDA adalah suatu reseptor kanal ion untuk ion Na+, Ca2+, dan K+. Maka blokade reseptor ini berarti bahwa pada saat yang sama ada blokade aliran ion sepanjang membran neuron, sehingga terjadi hambatan pada depolarisasi neuron di SSP. Tidak seperti obat anestesi lainnya, ketamin tidak berinteraksi dengan reseptor GABA. Efek samping, hipertensi, jantung, tekanan dalam kepala meningkat, takikardia, kejang, gangguan penglihatan, mimpi yang terasa nyata. Interaksi obat. 1. Jika ketamin digunakan dengan bersamaan dengan fenobarbital, dapat menyebabkan memperlambat masa pemulihan. 2. Jika ketamin diberikan bersamaan dengan teopilin, dapat meningkatkan resiko kejang. Contoh sediaan di pasaran, vial ketamin 10 mg per mili dan 50 mg per mili. 2. Anestesi lokal. Anestesi topikal, contohnya lidokain. Mekanisme kerja lidokain bergantung pada dosis dan waktu. Semakin besar dosis yang diberikan, maka semakin banyak kanal sodium yang terinhibisi. Efek inhibisi ini bersifat reversibel dan akan semakin berkurang seiring bertambahnya waktu. Selain itu, mekanisme kerja lidokain juga dipengaruhi oleh pH. Jaringan yang sedang meradang memiliki pH rendah, sehingga efek lidokain terhambat. Efek samping, pembengkakan akibat penumpukan cairan, mual dan muntah, demam, pusing, tremor, sakit kepala, kesemutan, rasa terbakar, iritasi kulit. Interaksi dapat meningkatkan kadar lidokain dalam darah jika dikonsumsi dengan simetidin dan propanolol, meningkatkan risiko gangguan jantung jika dikonsumsi dengan obat golongan beta blocker misalnya bisoprolol, meningkatkan efek samping terhadap penyakit jantung jika digunakan dikombinasikan dengan penitoin suntikan, mengurangi efektivitas lidokain bila digunakan bersamaan diuretik seperti acetazolamid, furosemid, hidroklorotiazid. Dosis harus disesuaikan pada pasien yang rutin mengkonsumsi penitoin. Untuk sediaan yang berada di pasaran, yaitu estesia krim. 3. Anestesi analgesik. Fentanyl. Mekanisme kerja fentanyl bekerja secara langsung pada sistem saraf pusat dengan cara berinteraksi dengan reseptor opioid. Fentanyl memiliki efek analgesik yang 100 kali lebih kuat dibandingkan dengan morfin. Efek samping dari obat ini sangatlah beragam, seperti pusing dan kepala berkunang-kunang, mulut kering, retensi urin, penekanan pernapasan sembelit parah, ruam atau gatal-gatal merah, mual dan muntah, kehilangan selera makan, hilang berat badan, sakit kepala, kesulitan melihat, depresi, halusinasi, mimpi buruk, sulit tidur, berkeringat, gemetar, tangan dan kaki bengkak. Interaksi obat. 1. Meningkatkan kadar fentanyl dalam darah jika digunakan dengan eritromisin, ritovanir. 2. Meningkatkan efek fentanyl jika digunakan dengan obat fenobarbital. Contoh obat fentanyl citra 100 mcg. 4. Efek sedasi, contohnya diazepam. Mekanisme kerja obat
Bekerja pada sistem GABA, yaitu dengan memperkuat fungsi hambatan neuron GABA. Reseptor benzodiazepam dalam seluruh sistem saraf pusat terdapat dengan kerapatan yang tinggi terutama dalam korteks otak frontal dan oksipital, di hipokampus dan dalam otak kecil. Pada reseptor ini, benzodiazepin akan bekerja sebagai agonis. Efek samping, mengantuk atau pusing, lemas, penglihatan kabur, gangguan keseimbangan, kelemahan otot, gemetar atau tremor, mudah lupa atau merasa bingung, gelisah. Interaksi obat. 1. Peningkatan efek mengantuk jika digunakan dengan obat antivirus zidofudin. 2. Peningkatan resiko terjadi efek samping salah satu obat jika digunakan dengan obat antipsikotik dan antihistamin. 3. Peningkatan resiko terjadi efek samping diazepam jika dikonsumsi dengan isoniazid, simetidin, eritromisin, ketokonazol, dan omeprazol. 4. Penurunan efektivitas diazepam bila digunakan bersama dengan rifampisin, karbamazepin, penitoin, dan antasida. 5. Penurunan efektivitas kedua obat jika digunakan dengan tiopental. Contoh obat yang beredar di pasaran: diazepam 2 mg dan 5 mg, Valisan B. 5. Agonis delta 2 adrenergik. Desmedetomidin. Mekanisme kerja: desmedetomidin adalah sebuah agonis adrenoseptor dengan selektif terhadap adrenoseptor tergantung pada dosis. Efek samping: hipotensi, mual, bradikardi, fibrilasi atrial, hipoksia, anemia, nyeri, afusi pleural, infeksi, leukositosis, aligurian, edema paru, rasa haus. Interaksi: pemberian bersamaan dengan anestesi, sedatif lain, hipnotik, dan opioid dapat meningkatkan efek sedatif. Diperlukan penyesuaian dosis. Contoh obat yang beredar di pasaran: desmedetomidin vial. 6. Efek analgesik, contohnya morfin. Mekanisme kerja: morfin adalah turunan panenteren yang mempengaruhi sistem saraf pusat dan otak polos. Morfin berikatan dengan reseptor opiat dalam sistem saraf pusat yang mengubah persepsi dan reseptor nyeri sehingga tubuh tidak merasa sakit. Efek samping: kaku otot, kejang, kulit lembab dan dingin, bingung, kebiasaan yang tidak normal, rasa lemah, rasa ingin pingsan, menelan, sulit kencing. Interaksi obat: 1. Obat kodein. 2. Obat tidur, contohnya alprazolam, lorazepam. 3. Obat antihistamin, contohnya cetirizine dan CTM. Contoh obat: morfin. Itulah hasil paparan saya tentang anestetika.